Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Maulana Ramdan, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Creative Branding sebagai salah satu mata kuliah inti yang saya ampu. Creative Branding merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan konsep, strategi, dan praktik branding yang relevan di era komunikasi digital. Mahasiswa akan mempelajari berbagai hal, mulai dari atribut brand, membangun identitas brand, hingga cara mengkomunikasikan brand melalui konten digital dan audio visual. Pendekatannya berbasis kasus dan proyek. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mempraktikkan secara langsung dalam bentuk konten digital. Mata kuliah ini berkontribusi pada pembentukan profil lulusan sebagai Digital Public Relations, Content Creator, dan Digital Entrepreneur. Mata kuliah ini disusun agar mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi mampu menyusun strategi dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk konten digital. Salah satu ciri khas dari pembelajaran ini adalah adanya proyek pembuatan konten digital secara langsung. Mahasiswa merancang dan memproduksi konten yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness. Mereka harus memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan format konten berupa Reels, video pendek, dan storytelling digital. Untuk penyampaian materi, saya menggunakan pendekatan blended learning. Materi disiapkan secara digital di LMS si Akad pada situs e-learning.inaba.ac.id. Setiap modul, PPT, video pembelajaran, kuis, dan tugas terunggah secara sistematis. Mahasiswa diarahkan untuk membaca dan menyimak materi secara mandiri sebelum sesi berlangsung. Kemudian, pada sesi tatap muka, untuk diskusi interaktif, membahas studi kasus, dan evaluasi konten yang telah dibuat setiap minggunya. Kegiatan ini membuat interaksi pada kelas berlangsung dinamis. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa diberi ruang untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, dan menyampaikan gagasannya secara terbuka. Selain itu, saya juga membangun komunikasi melalui grup WhatsApp dan forum diskusi LMS untuk mendalami materi, bertukar pendapat, dan berbagi referensi. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen utama. Kuis 10%, tugas 10%, UTS 10%, UAS 10%. SCL memiliki bobot 28%, sementara proyek pembuatan konten yaitu 32%. Penilaian proyek konten mencakup 5 aspek: kreativitas konten, kualitas audiovisual, kesesuaian dengan identitas brand, jumlah dan konsistensi konten, serta dampak dan interaksi audiens di media sosialnya. Di mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk tidak hanya mengenali potensi dirinya, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan pendekatan visual yang komunikatif dan menarik. Saya percaya bahwa pengajaran bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi membangun pengalaman belajar yang relevan dan berkesan. Oleh karena itu, seluruh pendekatan dalam mata kuliah ini disusun agar mahasiswa mampu mengasah empati, kreativitas, literasi media, dan kemampuan komunikasi visual mereka. Rekaman pembelajaran yang saya sertakan dalam video ini adalah tentang pertemuan 10 bertema personal branding. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan hari ini
melanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajari. Ya, tapi sebelum itu kita review dulu. Oke, apa itu branding? Branding merupakan proses membangun citra diri menggunakan proses komunikasi. Kenapa? Karena bedanya branding kita dengan branding manajemen. Dalam branding orang komunikasi berfokus pada proses komunikasi menciptakan citra diri. Makanya materi selanjutnya yang kita pelajari adalah personal branding. Ya. Apa itu personal branding? Personal branding adalah proses membangun citra diri seseorang. Sebenarnya setiap manusia itu bisa, dan secara tidak sadar itu dia melakukan proses itu. Contohnya ada kalian sekarang sebagai mahasiswa kuliah dengan menggunakan baju yang rapi, ke kampus menggunakan baju yang rapi, ke kampus membawa pulpen, membawa kertas. Buat apa itu? Buat menanamkan image di lingkungan kalian sebagai mahasiswa. Makanya nggak boleh di lingkungan kampus itu kita melakukan hal yang di luar image kita sebagai mahasiswa. Nah, pembentukan image itu sebenarnya adalah bagian dari personal branding. Ya, pembentukan image itu merupakan bagian dari personal branding. Ya, manusia sebenarnya selalu melakukan kegiatan personal branding. Oke, lanjut. Brand adalah identifikasi berupa nama atau simbol yang mempengaruhi proses pemilihan suatu produk atau jasa dengan membedakan produk pesaing serta memiliki nilai bagi para pembeli dan penjualnya. Artinya, kalian itu sebagai manusia itu membuat merek pada diri kita sendiri, membeda bagi yang satu dan lain. Nah, masalahnya image itu terbentuk dari orang lain, opini publik orang lain. Artinya sebenarnya kita menyesuaikan diri dengan opini publik orang lain. Contohnya kalau kita mau terlihat baik, kita harus berbuat baik. Kalau sebagai mahasiswa agar terlihat rajin, kita tepat waktu, terus mengerjakan tugas semestinya. Artinya kalau kalian berpikir semestinya seperti apa yang diharapkan, kalian keluar dari image baik. Ya, kenapa? Kalau branding itu bukan untuk menciptakan keuntungan secara eksplisit. Brandingnya orang komunikasi itu, orang pihak itu adalah untuk menciptakan image, ya, untuk menciptakan gambaran dari kita sendiri terhadap orang lain. Kenapa kita perlu dipandang baik sama orang lain? Kenapa kita perlu dipandang baik sama orang lain? Agar orang senang sama kita. Agar orang senang kita. Kenapa orang kalau kita disenangi sama orang lain, kita apa yang kita dapatkan? Kepercayaan. Merasa dihargai. Karena manusia itu sebenarnya haus akan validasi. Itu yang membuat bahwa ilmu komunikasi itu dalam ranah public relation dan pada branding memfokuskan pada citra diri dan reputasi. Karena reputasi itulah yang akan membuat orang bisa memandang kita jauh lebih baik. Keuntungannya lebih banyak daripada hanya keuntungan materi. Contohnya apa? Loyalty. Kalau kita udah loyalty dari orang, maka kita akan mudah mendapat apapun yang kita mau. Contohnya apa? Pekerjaan. Terkadang kita mendapat pekerjaan bukan karena kemampuan kita secara 100%, tapi karena adanya reputasi. Atau orang yang memiliki reputasi itu merekomendasikan kita. Itu disebut personal branding. Jadi personal branding dalam komunikasi itu bukan untuk eksplisit ke materi, tapi ke reputasi dan citra. Ya, oke, lanjut. Ya, brand atau merek dengan nama, istilah, tanda, simbol, desain
atau kombinasi dari semua itu yang tujuannya untuk memberikan identifikasi dan pembedaan suatu perusahaan atau perusahaan dari negara atau adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi efeknya sangat kayak tadi reputasi itu kan tidak terlihat ya. Siapa yang bisa melihat kamu baik, kamu tidak baik? Nggak ada. Itu tidak terlihat tapi orang lain tahu. Ya, berbahayanya adalah ketika orang lain menganggap kita negatif. Karena secara psikologi hal-hal negatif akan langsung masuk ke dalam pemasaran orang. 100 kebaikan bisa hilang dengan 1 keburukan. Makanya ada ilmu personal branding. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita setting dulu. Yang biasa di luar pakai celana sobek-sobek di kampus, jangan. Yang biasanya kalau di luar pakai anting laki-laki di kampus, jangan. Kenapa? Karena kalian memperkenalkan diri sebagai seorang mahasiswa. Kalau kalian sudah membuat image sebagai mahasiswa, kami terus akan mengenal kalian sebagai mahasiswa. Ya, jadi simbol merah untuk personal branding terlihat tapi tidak berwujud. Ya, sama ya. Branding itu adalah merek. Jadi merek pribadi kalian hanya bisa diketahui dari diri kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Ya, jadi banyak kalian nanti menganggap bahwa oh, ya kok aku dipandang jelek ya sama dosen, kenapa ya? Mungkin cara kamu menguasai itu tidak baik. Ya, mungkin ada kamu kurang baik, sehingga kamu dipandang jelek karena yang menciptakan image itu adalah publik, orang lain dari lingkungan kita. Itulah yang berbahaya. Terkadang kita tidak sadar bahwa orang lain menganggap kita seperti apa. Oke, ya bisa lanjut. Oke. Branding adalah sebuah upaya memperkenalkan produk yang perlu kita akui dan digunakan oleh kalian. Nah, buat mahasiswa, kenapa kalian harus dikenal sama sebagai mahasiswa? Kata orang, kenapa? Biar diakui kok. Apa? Biar terlihat eksistensinya. Dia terlihat eksistensi sebagai Mahasiswa. mahasiswa. Kenapa harus terlihat eksistensi sebagai mahasiswa? Untuk mahasiswa juga mahasiswa lain. Oke, Anda bisa satu dapat bersosialisasi dengan mahasiswa lain. Kedua, apa? Memberikan cita positif pada diri sendiri. Tiga, mendapatkan tempat yang berbeda di masyarakat. Karena image-nya mahasiswa adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Itu harapannya. Makanya kenapa kalian harus terlihat seperti mahasiswa yang tadinya acak-acakan terus mulai merapikan diri, yang tadinya sembarangan mulai memperbaiki diri, yang tadinya kalian aduh aku ini kurang baca mulai membiasakan diri. Kenapa? Karena agar kalian tetap di dunia sosial. Ya, ingat loh, yang memberikan image pada kalian itu adalah publik. Berarti kalian harus mendapatkan tempat di publik loh. Nah, tempat di publik itu secara akademis sudah berlaku. Dalam pidato perguruan tinggi salah satu adalah pengabdian. Makanya di kampus ini mahasiswa diajak untuk melakukan pengabdian agar kalian mendapat tempat di masyarakat. Nah, personal branding yang muncul ketika mahasiswa bisa berdampak pada masyarakat adalah yuk, satu orang. Personal branding yang muncul ketika mahasiswa bisa berdampak bagi masyarakat adalah ketika mahasiswa itu bisa membawa pengaruh baik, Pak. Ya, mahasiswa bisa membuat pengaruh baik bagi masyarakat dan lingkungannya. Mahasiswa apa disebut mahasiswa. Jadi image kalian itu akan melekat pada diri kalian dan program studinya. Jadi personal branding itu tidak hanya melekat pada diri kalian pribadi, tapi melekat pada
kalau di personal branding itu ada dikaji lagi, publicity itu jadi corporate branding atau brand identity. Ya, jadi ingat loh, kalian itu sebenarnya bisa menjadi bagian buruk atau baiknya program studi, tergantung bagaimana lingkungan mengenal mahasiswanya. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya dulu? Ya. Personal branding itu memang ditimbulkan dari sendiri atau bisa direkomendasikan orang lain kayak kata bilang saya itu orangnya baik atau harus dari diri saya sendiri. Oke. Personal branding itu sebenarnya diciptakan ya untuk kepentingan kita pribadi dan kepentingan kita di dunia sosial. Gitu. Tergantung. Ketika misalnya kita ingin menciptakan diri kita pribadi seperti apa, kita bisa bersiapnya seperti itu. Tapi kalau kita lebih mementingkan lingkungan menilai kita seperti apa dan kita diterima, kita bisa mengikuti opini publik dari lingkungan. Gitu. Yang terbaik sebenarnya dua-duanya sinkron. Karena kita tidak bisa ikut-ikutan terus dengan lingkungan, tapi kita juga harus melihat kesanggupan kita pribadi seperti apa. Makanya sebenarnya personal brand itu dibuat atas kesanggupan kita sendiri. Ya, contoh, kalau misalnya kita tuh sebenarnya cukupnya hanya untuk menjadi mahasiswa seperti ini sudah, gitu. Gak usah memaksakan untuk mengubah image yang lain, tapi kita maksimalkan apa yang kita punya. Karena kekuatan dari personal branding bukan dari berapa banyak yang menilai kita, tapi seberapa kuat image kita di lingkungan itu. Contohnya Rio menjadi mahasiswa yang aktif, udah cukup gitu. Gak usah memaksakan untuk menjadi yang rajin, kemudian yang terlalu banyak menjadi tugas, yang banyak penelitiannya nggak perlu. Jadi semampunya aja, karena yang dibuat personal branding itu adalah semampu kita. Jangan sampai kita membuat personal branding memaksakan untuk kepentingan orang lain, tapi kita sendiri tidak sanggup. Karena ingat, personal brand itu dibuat bukan hanya dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang lama, jangka panjang loh personal brand itu. Dan positifnya personal branding adalah loyalty-nya akan terus muncul. Kita makanya kesanggupannya tergantung pada diri sendiri. Nah, kalau di dunia akademik kita sudah punya aturannya, ada satu etika profesi. Kenapa? Etika profesi merupakan salah satu bagian menciptakan personal branding bagi profesi tertentu. Makanya di kita ada etika profesinya, jurnalistik ada etika profesinya, manajemen komunikasi ada etika profesi. Kenapa? Untuk bisa menilai standar dari profesi dan personal branding seseorang yang mengambil bidang itu. Jadi sanggup kan? Oh nggak usah, aku sama pihak begini etika profesinya, berarti aku seperti itu. Karena profesi kita dinilai untuk kepentingan perusahaan. Nah kalau dari sendiri boleh. Contohnya kalian sendiri kan, soalnya kita skandal yang perempuan, kenapa pakai kerudung seperti itu? Kenapa kerudungnya nggak sama sembuh? Kenapa pakai kerudung Inggris? Karena kalian punya cara sendiri untuk menilai diri kalian sendiri. Tapi manusia juga sadar, ingin terlihat seperti ini. Ada yang aku mau gemuk, aku mau langsing. Kenapa? Karena sebenarnya bagian dari diri kalian cipta personal branding. Ya, jadi tetap kalau dalam komunikasi antar personal, kalau manusia itu bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, sebenarnya personal branding itu adalah bagian kalian menilai diri kalian sendiri dari diri kalian sendiri. Jadi tergantung ya, tergantung bagaimana yang diciptakan. Makanya di mahasiswa juga ada yang etika mahasiswa. Kenapa? Supaya kalian seperti mahasiswa. Gitu. Ada lagi? Bagaimana cara membangun personal branding agar kita tuh memperlihatkan yang percintaan itu? Oke. Kita luruskan dulu, oke? Citra dipandang negatif karena ada isu tentang propaganda yang menghasilkan efek negatif. Ya, dalam komunikasi itu respon fungsional kemudian efeknya negatif karena ada bahasa citra. Padahal yang namanya citra dan pencitraan itu hal yang lumrah dan biasa. Citra itu bisa memberikan hal yang negatif dan positif. Citra merupakan pandangan orang terhadap diri kita. Ya, jadi kalau kita pandang
oh kok pencitraan sebenarnya secara naluri ya manusia itu mencitrakan diri sendiri. Secara naluri seperti tadi, saat kalian yang menggunakan bentuk ini, menggunakan baju ini, kenapa pakai baju kotak-kotak? Kenapa pakai baju yang sekarang? Kenapa menggabungkan beberapa macam merek? Kenapa harus pakai multimetrik? Kenapa harganya harus ini? Kenapa? Itu semua bagian dari pencitraan itu. Supaya kalian melihat seperti apa. Jadi bahasa pencitraan sekarang mulai berubah makna karena ada pembelajaran. Yang tapi sebenarnya secara naluri ya manusia mencitrakan diri seperti apa. Dan kalian bisa lihat kalau kalian punya apa yang naluri bagaimana komunikasi ketika melihat seseorang satu saja kok dia mencitrakan seperti itu. Oh dia tuh orang seperti itu. Dan terkadang sebenarnya kita bisa melihat apakah dia itu bagian dari citra diri dia atau tidak. Caranya gimana? Caranya melihat sudut pandang yang lain dari diri dia. Misalnya kamu temannya ke rumah dia akan berbeda citranya. Karena citra di rumah dia sebagai anak, kalau di luar sebagai mahasiswa. Nah itu disebut pencitraan. Jadi bagian dari manusia mencitrakan dirinya agar terlihat seperti apa. Ada itu lumrah dan hal yang biasa. Kenapa menjadi negatif? Efeknya karena ada propaganda. Oh, propaganda muncul dari mana? Dari opini pabrik. Tetap pabrik yang menilai. Tetap pabrik yang menilai seperti apa, makanya maknanya berubah. Ya, jadi ingat ya, efek dari opini pabrik itu bisa merubah makna yang tadinya negatif menjadi positif, bisa merubah positif jadi negatif, bisa mengembalikan. Maka berhati-hati dengan lingkungan. Berhati-hati dengan lingkungan. Ya, ada lagi mau bertanya? Yuk. Jadi Pak, kalau karena opini publik gitu ya, si personal branding yang sudah dibangun itu bisa ada lagi. Oke. Personal branding yang dibangun bisa untuk melakukan publik? Ya. Sangat bisa. Kenapa? Karena manusia itu menilai berdasarkan persepsi dan pengetahuannya sendiri-sendiri. Saya swap, misalnya membuat efek. Dalam komunikasi, dalam penyampaian pesan, kita harus menyesuaikan diri dengan kemampuan atau dari penerima. Kenapa? Agar tidak menghasilkan efek yang negatif. Makanya dalam dunia komunikasi itu, komunikasi dikatakan efektif dan baik ketika pesan dimaknai sama oleh penerima. Dan personal branding itu sama. Ketika kalian mencitrakan diri kalian sesuai dengan pemahaman dan pemaknaan dari si komunikannya, kalian akan dianggap sama seperti apa yang dianggap baik. Gitu. Tapi ketika kamu tidak tahu apa orang mengetahui seperti apa, kamu mencitrakan sesuai dengan diri kamu sendiri, bisa jadi efeknya jadi negatif. Nah, makanya personal branding itu sebenarnya diciptakan dari bagaimana kita mencitrakan diri kita berdasarkan pemahaman orang lain dan lingkungan supaya tidak menghasilkan efek negatif. Karena makanya saya bilang harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga lihat juga, oh kan itu mahasiswa, teman aku tuh seperti ini ya, berarti aku harus menciptakan seperti ini loh. Oh teman aku tuh kayak gini, berarti aku harus kayak gini loh. Jadi kalau ketika kita ingin menciptakan diri kita positif, kita harus melihat dulu lingkungan itu memandangnya seperti apa sih. Jangan sampai nanti dia memakai diri atau komunikasi itu ya bisa membuat makna itu berbeda-beda. Kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang. Begitupun sebaliknya, apa yang menurut orang nggak baik belum tentu itu nggak baik juga. Gitu. Untuk menghindari hal negatif, lebih baik pakai teori komunikasi. Ingat ya, sesuaikan diri kita berdasarkan pemahaman orang lain. Gak usah berlebihan sesuai, yang penting kita bisa mencitrakan diri kita sebaik mungkin. Personal branding adalah penjelasan atau proses komunikasi tentang kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, keahlian, perilaku, prestasi, keunikan, dan bagaimana semua itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat. Ya, pada akhirnya persepsi tersebut dapat menjadi suatu identitas yang digunakan oleh orang lain dalam mengingat seseorang. Ya, tapi ingat ya, publik itu memiliki kemampuan untuk menilai kita, membuat kita seperti apa dan melihat kita seperti ketika kalian dianggap apa yang dianggap buruk oleh publik sudah buruk.
Ya, ketika kan pabrik kan, kamu jangan kayak gitu, berubah. Langsung memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya tidak jadi personal branding yang negatif. Ya, ketika kamu sering kalah, tapi nggak boleh kalah. Oke, maksud usahakan kalau. Aku tugas telat. Oke, sekarang harus berubah. Oke, saya mau bertanya. Personal branding. Ya, ketika orang sudah punya personal branding yang positif, apa yang harus dilakukan? Menjaganya. Kenapa dijaga? Karena jadi bapaknya susah kaya gitu. Jadi jodoh bisa aja jadi kerja. Oke, dibangun dengan susah payah. Oke, Agar mendapatkan loyalitas Pak, kepercayaan dari orang lain. kepercayaan loyalitas. Terus relasi. Terus kenapa personal branding harus terus dilakukan? Kenapa personal branding harus terus dilakukan? Karena tiap lingkungan berbeda cara pandangnya. Karena tiap lingkungan berbeda cara pandangnya dan pabrik itu cepat lupa. Ya namanya pabrik itu cepat lupa. Meskipun kita udah positif, kita tetap harus mengulang lagi tuh, mengembangkan lagi, mengulang terus personal brandingnya. Karena personal branding itu tidak bisa dilakukan dengan sekali saja. Tidak bisa melakukan dengan sekali udah cukup gitu, enggak. Harus diulang-ulang terus. Tadi udah membuatnya susah. Ketika negatif itu langsung hancur. Ketika sudah positif harus dijaga. Kenapa? Karena pabrik itu cepat lupa. Udah mau pabrik cepat lupa, pabrik mempersepsi apapun yang dia mau sesuai dengan keinginan dia. Karena secara psikologis manusia memang hidup yang seperti itu. Jadi supaya kita bisa aman, bisa menyelesaikan itu, tetap dilakukan terus menerus. Yang namanya personal branding, corporate branding, brand educative, itu tetap dilakukan terus menerus. Kemudian kalian sampai sekarang kan tetap melakukan personal branding kan? Nah, secara kasarnya semua manusia itu melakukan personal branding bagi sendiri loh. Terlepas image apa yang dilihat, kita harus berikan lebih jauh. Ya, kayak personal branding harus terus dilakukan. Nah, bayangkan influencer bagaimana dia berbicara setiap hari supaya tidak terus seperti itu. Karena ingat pabrik itu cepat lupa, udah mau cepat lupa sekali negatif langsung berusaha, tidak dilupakan. Ya kan, udah mau negatif nggak dilupakan lagi, tapi kebaikan kita yang terlihat baik malah dilupakan. Karena secara psikologis manusia itu mengingat hal yang negatif dulu. Makanya kalau kalian ingin menjadi mahasiswa itu jangan bilang aku gak boleh telat, bukan, tapi aku harus tepat waktu. Ketika kita membuat image yang positif, itu akan masuk ke dalam diri kita sendiri. Begitu kan yang aku jangan telat, pasti telat. Kata-kata jangan dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang masuk adalah telat. Itulah publik gitu. Meskipun hal negatif itu masuk ke dalam tubuh dia, tapi dia harus mengingat pikiran yang terlalu negatif. Makanya kita harus melakukan personal terus menerus. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah Creative Branding. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.